Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak sekalian, hari ini ya kita lanjutkan pelajaran tentang finishing. Ya, nah minggu yang lalu kita telah mempelajari yaitu teknik finishing. Nah, teknik finishing ini ada beberapa jenis. Nah, salah satunya yaitu finishing dengan teknik oles. Ya, hari ini akan kita bahas yaitu finishing dengan teknik oles. Nah, sekarang apa definisi dari finishing dengan teknik oles? Mari kita lihat. Pengertian finishing dengan teknik oles yaitu atau politur. Ya, politur merupakan salah satu jenis finishing yang sangat dikenal pada pembuatan perabot, perlengkapan rumah tangga, ya, dan bangunan, komponen bangunan seperti kosen, jendela, daun pintu, railing, tangga, langit-langit, ruang yang terbuat dari kayu. Nah, ini pengertian finishing yang sering dilakukan untuk dengan teknik oles atau dengan memakai politur. Nah, selanjutnya yang kedua itu manfaat politur. Nah, politur bukan sekedar melapisi dan mengkilapkan permukaan kayu, melainkan juga memperindah dan mempertajam pola serat kayu, serta yang paling penting menjaga kestabilan kayu dari pengaruh cuaca di luar lingkungannya. Pemolituran yang tepat juga mengurangi reaksi kayu terhadap suhu dan kelembaban sekitarnya. Zat cair atau uap air dalam udara bebas tidak dapat masuk ke dalam pori-pori kayu karena politur yang dilapiskan merupakan film atau lapisan yang membungkus dan mengisolasi pori-pori pada bidang permukaan luar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bahan politur. Ya, di mana politur itu terbuat dari selak dengan pelarut spiritus. Ya, bisa juga bensin. Ya, di sini kita menggunakan politur, menggunakan warna pigmen atau desktop yang larut alkohol atau berwarna larut air. Nah, campuran ini kemudian dioleskan dengan kuas atau dioleskan dengan kain bal, ya, yang seperti kita lakukan, atau kaos perca, kaos singlet misalkan. Nah, pada permukaan perabot dan kerajinan yang kita buat. Nah, selanjutnya ya serak kita sudah memakai serak, ya. Serak itu dibuat dari lak sejenis damar atau getah. Nah, damar atau getah itu hasil sekresi kutu lak yang hidupnya parasit pada tumbuhan tertentu. Hasil sekresi tersebut dikeluarkan di sekeliling badan kutu sebagai proteksi terhadap musuh dari luar dan keadaan alam sekitarnya. Nah, selanjutnya itu gambar di samping yaitu serak, ya, serak yang dibentuk dengan batangan. Selanjutnya, ini bahan untuk campuran selak tadi, ya, spiritus. Nah, spiritus merupakan pelarut selak. Ya, untuk mengencerkan selak itu kita buat spiritus, ya. Umumnya berwarna biru. Ini spiritus berwarna biru, kalian sudah tahu. Nah, warna biru menandakan bahwa spiritus adalah golongan etil alkohol atau etanol, sejenis alkohol yang tidak bisa dimakan edible. Ada juga orang memonitor dengan pelarut alkohol putih tanpa dibirukan. Nah, hal ini sebenarnya sangat baik karena tak terpengaruhi pada selak putih hingga warna kayu yang terang tidak menjadi kebiru-biruan. Dalam perdagangan, spiritus dijual dalam drum berisi 200 liter. Dalam perdagangan spiritus dijual dalam drum berisi 200 liter. Namun di toko-toko alkohol diencerkan pula dalam kemasan 1 liter dan juga 0,5 liter. Ya. Nah, agar mendapatkan larutan politur yang baik, maka selak dan spiritus harus baik pula. Ya, spiritus dikatakan baik apabila kandungan airnya hanya 5%. Selebihnya adalah etanol atau alkohol yang 95%-nya.
kadar alkohol yang rendah menyebabkan spiritus tersebut mempunyai daya kelarutan rendah. Kecepatan menguapnya berkurang, hingga lapisan film selak tidak dapat mengkilap dengan sempurna. Nah, selanjutnya pewarnaan. Ya, perwarnaan. Warna yang dipakai dalam pekerjaan pulitur ada dua macam. Yang pertama larut dalam air, dan lainnya larut dalam pelarut non-air. Misalnya alkohol, thinner, updaner, dan minyak. Pewarna larut air yang dipakai dalam pulitur misalnya napsol, teres, atau pewarna makanan, dan tepung pigmen. Misalnya jelaga, karbon lem, ya, untuk warna hitam, oker untuk warna kuning, kecoklatan, doku untuk warna merah, maron, dan banyak lainnya. Pewarna yang larut minyak atau solvent misalnya tepung cat, ya, dan dengan berbagai warna lainnya. Nah, selanjutnya alat perlengkapan pulitur. Ini tentunya kita mempergunakan alat yang diperlukan. Nah, alat-alat yang lazim dipakai untuk melapisi dan mengoleskan pulitur yaitu kaos perca dan kuas lebar serta kaleng kosong untuk mencampur serak dengan spiritus tadi. Nah, pelarutnya kita pilih kuas yang berbulu halus dan lembut supaya kuas itu tidak meninggalkan garis bekas kuas. Artinya saat kita mengkuas tidak membekas. Ya. Nah, kuas yang baik ujungnya bulunya bercabang 2 atau 3. Nah, ini. Nah, selanjutnya, nah ini gambarnya, ya. Ada sebelah kiri itu alat perlengkapan pulitur. Di situ ada kaleng, ya, kain perca. Sebelah kanannya adalah kuas. Kuas yang baik itulah bulunya halus, ya. Nah, ini. Nah, penggunaan kaos perca harus dari bahan katun atau benang kapas. Hal itu sangat penting karena bahan pulitur dapat terserap dengan awet dan baik. Kaos tidak terlalu sering dicelupkan ke dalam pulitur. Lain halnya apabila kaos yang dipakai adalah dari bahan halus. Misalnya serat polister, nilon, atau serat-serat sintetik lainnya. Penyerapan pulitur tidak baik. Daya serapnya tidak awet, serta licin kalau kita pegang. Nah, ini penggunaan alat yang kita pakai untuk mempolitur. Nah, selanjutnya, ya, kita sambung minggu depan untuk langkah-langkah pengerjaan pulitur. Nah, sekarang tugas untuk kamu kerjakan. Tolong dicatat, yaitu pertama, coba kamu tuliskan di finishing dengan teknik oles atau pulitur. Nah, yang kedua, apakah bahan untuk mempolitur? Ketiga, apakah alat-alat yang dipergunakan untuk mempolitur dengan teknik oles? Nah, yang keempat, kamu tuliskan, ya, kuas. Cara memilih kuas yang baik untuk mempolitur. Nah, ini. Jadi keempat tugas ini harus kalian kerjakan, ya. Nanti setelah selesai kirim ke Bapak. Jadi untuk hari ini cukup sekian, ya. Minggu depan kita sambung lagi, ya. Bapak sudahi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.